Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Ternyata dari 6 kepala daerah itu ya, terutama Anies Baswedan menandatangani komitmen itu, akhirnya ya FIFA memutuskan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah begitu ya. Tanpa 6 kepala daerah ini tidak bisa begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi ya? Yang mencela-mencela siapa begitu kan? Ternyata Pak Ganjar dan Gubernur Bali begitu kan. Dua orang inilah yang kemudian menolak, terus kemudian seolah-olah tidak punya komitmen begitu kan. Tahu sendiri siapa mereka begitu ya. Ini Amali ungkit Ganjar hingga koster ya, teken jaminan host Piala Dunia U20. Wah, ternyata ikut teken tetapi komitmennya tidak ada begitu kan ya. Tetapi bukan masalah menolak tidak, tetapi berbicara tentang teknis ya. Saya berbicara tentang teknis ya. Ada kaitannya juga, ada nama Anies Baswedan di dalamnya sebagai jaminan ya bahwa Indonesia punya bisa menjadi tuan rumah begitu kan. Akhirnya surat itu dipegang oleh FIFA begitu. Dan apa yang terjadi selama ini? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen agak menarik begitu. Oh, ikut teken juga ini. Dan dokumen itu dipegang oleh FIFA, makanya kita dikasih. Kita menang. Tanpa itu ya pasti tidak menang. Lawan kita Brazil ya, yang tradisi sepak bolanya udah kita tahu. Ada Peru di situ yang hampir tiap Piala Dunia senior dia ikut, ujarnya. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu kan ya. Jelas, tegas dan terang benderang gubernur mana yang mencela-mencela. Ya, dua gubernur itulah yang kemudian yang mencela-mencela begitu, Pak Ganjar dengan gubernur Bali begitu ya. Tetapi melihat narasi-narasi ini sangat menarik begitu kan ya. Kenapa Pak Ganjar itu bisa menjadi berubah haluan begitu kan ya, bisa menolak begitu kan? Bukankah ada komitmen dari awal? Itu yang saya kritiki hari ini, analisis begitu ya. Saya tidak berbicara tentang penolakan ya, tetapi terkait dengan teknis yang ada di Indonesia. Indonesia itu menang menjadi tuan rumah karena ada 6 jaminan itu, menunjukkan bahwa situasi dan perkembangan hari ini adalah bahwa yang paling utama itu 6 itu begitu kan. Tanpa 6 itu mungkin tidak bisa menjadi tuan rumah begitu. Terutama Anies Baswedan di situ memberikan dan menandatangani jaminan itu begitu ya. Bahkan ini mendesak PSSI pemerintah agar segera mencari solusinya atas gelombang penolakan timnas Israel ini. Jangan pernah main-main dengan Yahudi ya, mencret semua baru nyaho ini. Caleg gagal komen aja kerjanya, mikir sana sini 2024 bisa menang pileg. Ini ada pro dan kontra di sini. Tetapi melihat dari perkembangan ini ya, melihat situasi dan perkembangan hari, Anies Baswedan ada di situ begitu. Ada nama Anies Baswedan ya untuk sebagai jaminan, maaf, bukan untuk penolakan ya, tetapi sebagai jaminan menjadi tuan rumah ya. Ada nama Anies Baswedan di situ ya sebagai jaminan ya untuk menjadi tuan rumah ya. Sebelum itu ada 6 kepala daerah. Tapi yang mencela-mencela itu adalah Pak Ganjar itu sendiri begitu, tidak berkomitmen. Ini mari kita baca ya dan analisis bersama. Seperti ini beritanya. Ini ya, Amali ungkit Ganjar hingga koster ya, teken jaminan host Piala Dunia U20 diantaranya nih. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan dasar Indonesia menang dalam proses building pemilihan tuan rumah Piala Dunia U20. Amali menyebut Indonesia memiliki jaminan yang kuat. Kan kita jadi tuan rumah ya karena kita minta ya, kita building ya. Kenapa kita menang? Karena ada komitmen yang kita lakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, kata Amali. Jaminan itu, kata Amali, mulai dari presiden hingga kepala daerah. Ada 6 kepala daerah yang menandatangani kesiapan jadi host Piala Dunia U20 ini ya. Padahal ini ada 6 kepala daerah, diantaranya ini. Selain Bapak Presiden, ada beberapa menteri dan kapolri yang menandatangani agreement atau government guarantee, dan pimpinan-pimpinan daerah menandatangani hostly agreement ya. Pertama ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Parawansa, Gubernur Bali ya Iwan Koster, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Nah, inilah yang kemudian punya komitmen penting begitu kan. Ada 6 kepala daerah. Tetapi di sini siapa
siapa yang mencela-mencela ya, yang kemudian tidak konsisten, yang tidak komitmen. Ternyata Gubernur Bali dengan Pak Ganjar, saya tidak mengkritik terhadap penolakan, tetapi bagaimana putusan awal sehingga ini menjaminan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah begitu kan, sebelum ada negosiasi. 6 jaminan ini menunjukkan bahwa yang tidak konsisten yaitu adalah Pak Ganjar di sini begitu. Kita lihat saja ini kan ya, ada Pak Ganjar Jawa Tengah begitu ya. Amali menekankan dokumen jaminan itu dipegang oleh FIFA ya, oleh karena itulah yang kemudian ya muncul spekulasi ya. Ini diantaranya ini Indonesia menang karena dasar jaminan yang kuat dibanding Brazil dan Peru. Nah, ini yang menjadi catatan penting begitu ya. Bahkan ya dokumen dipegang oleh FIFA, makanya kita menang. Tanpa itu pasti kita tidak menang katanya. Lawan kita Brazil yang tradisi sepak bolanya udah kita tahu. Ada Peru di situ, hampir Piala Dunia sangat luar biasa begitu ya. Kok Indonesia menang? Karena ada jaminan pemerintah, ada government guarantee, ada hostly agreement. Itu yang membuat kita menang. Begitulah sudah menang, begitu sudah ini ternyata seperti ini. Akhirnya FIFA melihat bahwa kita tidak komit ya dengan apa yang sudah dijaminkan. Lanjut Amalia. Di satu sisi ya siapa gubernur yang mencela-mencela ya, tahu sendiri siapa mereka begitu kan ya. Banyak orang akan kecewa, mungkin Pak Jokowi akan kecewa begitu, karena ini ranahnya reputasi Jokowi hari ini begitu ya. Siapa lagi kalau di dalam kancah sepak bola dianggap gagal Jokowi hari ini, ada kanjuruhan ya, tahu-taunya menutup kemungkinan bisa dengan adanya Piala Dunia begitu kan. Tetapi yang ditolak itu adalah, perlu digarisbawahi, adalah timnas Israelnya, bukan tuan rumahnya. Kira-kira seperti itu begitu. Inilah yang menjadi catatan penting kepada kita, siapa yang salah. Publik sudah tahu siapa yang tidak komitmen begitu kan, siapa mereka begitu ya. Ya kita tahu sendirilah, ada 6 kepala daerah yang setuju dan memberikan jaminan itu begitu ya. Tetapi perlu diingat ya, dari 6 kepala daerah itu hanya Pak Ganjar dengan wali kota dengan Gubernur Bali yang menolak terkait dengan Israel ini begitu ya. Dan itu tidak dianggap dianggap tidak punya komitmen sama sekali begitu ya. Anies Baswedan bagaimana? Sampai hari ini belum muncul spekulasi begitu. Sama Ridwan Kamil muncul memberikan statement begitu ya. Tahu-taunya kalau kita melihat situasi dan perkembangan hari ini setuju-setuju aja begitu ya. Tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi juga begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa sampai kapanpun yang namanya demokrasi ya, namanya sepak bola ini ya memberikan kebebasan kepada siapapun. Tapi perlu diingat begitu ya, ketika Israel berlaga di Indonesia, itulah yang menjadi dampak dan penolakan oleh Indonesia itu sendiri begitu kan, sebagian orang begitu. Tetapi sebagian orang, ada jutaan orang yang selalu mendukung sana sini, banyak pro dan kontra begitu ya. Bahkan PDIP sendiri menolak terkait dengan adanya timnas Israel ini. Bukan yang ditolak bukan tuan rumahnya, tetapi yang ditolak itu adalah timnas Israelnya ya, karena dengan rasa kemanusiaan yang ada, antara konflik yang ada begitu. Tetapi melihat perkembangan ini, wah ini sangat dibaca oleh negara-negara lain begitu kan, bahwa Indonesia belum layak untuk menjadi tuan rumah begitu, apalagi tuan rumah sekelas internasional itu sendiri. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.